Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai evaluasi konsep kewirausahaan, mitos tentang kewirausahaan, pendekatan konsep kewirausahaan, pendekatan tahapan pertumbuhan wirausaha, pendekatan perspektif kewirausahaan, dan pendekatan multidimensi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Sulaiman, kelompok 19B5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi konsep kewirausahaan dan mitos tentang kewirausahaan. Nah, evaluasi konsep kewirausahaan. Definisi kewirausahaan berasal dari bahasa Perancis entreprendre, yang artinya melakukan kegiatan, mengatur, dan mengorganisasi. Jejak kewirausahaan menurut Ricard Cantillon mengatakan bahwa kegiatan yang mengandung resiko dalam ekonomi disebut kewirausahaan. Nah, di Inggris, para wirausaha mengambil resiko dan mentransformasikan berbagai sumber daya. Nah, adapun definisi baru kewirausahaan, yaitu kegiatan kerja yang berbeda dengan kegiatan-kegiatan rutin dan terjadi dalam aspek kepemimpinan, pengambilan inisiatif, inovator, penggerak pembangunan yang dapat mengubah peluang menjadi ide yang dapat dijual, dan peningkatan nilai tambah melalui efisiensi waktu, tenaga kerja, uang, dan peningkatan keterampilan. Kewirausahaan sebagai katalis yang agresif untuk pertumbuhan ekonomi dunia. Nah, adapun mitos tentang kewirausahaan, yang pertama yaitu cenderung bertindak dan bukan pemikir. Nah, pengusaha memiliki kecenderungan berorientasi kepada tindakan, tetapi sebenarnya mereka juga pemikir bagaimana mereka bisa membuka usaha, di mana ia akan membuka usaha dan investor mereka. Nah, mitos yang kedua yaitu bakat yang dibawa sejak lahir. Nah, ini merupakan mitos karena semua orang punya potensi untuk berwirausaha. Apakah dia bekerja dahulu kemudian membuka wirausaha atau meneruskan usaha orang tua. Nah, yang ketiga yaitu penemu hal baru. Justru orang-orang yang membuka wirausaha dari pengalaman seminar, karena sebuah inovasi tidak akan datang tiba-tiba tanpa adanya rasa pengetahuan. Nah, adapun yang keempat yaitu cenderung gagal di sekolah maupun dalam pergaulan sosial. Perlunya jaringan supaya usaha yang kita jalankan itu dapat berkembang. Nah, adapun mitos yang kelima yaitu dipandang memiliki ciri-ciri tertentu. Katanya orang yang berwirausaha itu hanya orang yang cerdas dan memiliki modal. Nah, yang kedua yaitu hanya tertarik dengan uang. Seorang wirausaha melakukan seminar yang mereka bahas bagaimana uang itu datang dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar usaha yang dijalankan itu dapat bertambah dan berkembang. Nah, adapun mitos yang ketujuh yaitu keberhasilan tergantung pada nasib baik atau buruk. Nah, Nabi dalam berwirausaha salah satunya adalah menanamkan nilai kejujuran. Nah, yang kedelapan yaitu ketidaktahuan adalah berkah bagi wirausahawan. Nah, faktanya semakin kita banyak belajar, maka semakin banyak inovasi kita berpikir. Nah, adapun mitos yang ke-9 yaitu lebih banyak wirausahawan yang gagal daripada berhasil. Adapun mitos yang terakhir yaitu pengusaha bersifat untung-untungan. Nah, ini adalah mitos karena jalan rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya dapat berusaha, berdoa, dan bertawakal. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sari Arfiani. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman kelompok saya, yaitu mengenai pendekatan konsep kewirausahaan. Nah, yang dimana pendekatan konsep kewirausahaan ini terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan makro dan mikro.
Nah, pada pendekatan makro ada 3 bagian, yaitu aliran pemikiran lingkungan, finansial, dan aliran displacement. Nah, pada aliran pemikiran lingkungan, pendekatan makro ini mempengaruhi gaya hidup seorang entrepreneur, misalnya sosial yang sangat mempengaruhi pengembangan entrepreneur. Dan yang kedua yaitu aliran pemikiran finansial. Nah, di sini tertuju pada aktivitas manajemen keuangan atau finansial suatu perusahaan. Dan yang ketiga adalah aliran pemikiran displacement. Nah, dalam aliran ini berfokus pada fenomena di mana seorang individu kehilangan pekerjaan atau di PHK dari suatu perusahaan sehingga beralih jadi seorang entrepreneur. Yang kedua adalah pendekatan mikro. Nah, dalam pendekatan mikro ini berfokus pada suatu dengan memandang dari dalam keluar. Nah, dalam pendekatan ini terbagi atas 3 aliran. Yang pertama adalah aliran pemikiran trade entrepreneur. Ciri-ciri pada aliran pemikiran ini adalah memiliki rasa percaya diri tinggi, kreatif untuk sukses dan berani melawan risiko. Dan yang kedua adalah aliran pemikiran peluang usaha. Pada aliran pemikiran ini berfokus pada aspek peluang di mana terdapat pengembangan ide pada waktu yang tepat untuk pasar yang merupakan suksesnya usaha. Dan yang ketiga adalah aliran pemikiran formulasi strategis. Nah, dalam aliran ini proses perencanaan merupakan bagian terpenting dalam pengembangan suatu usaha. Formulasi strategis adalah hasil dari gabungan elemen yang terdiri dari pasar, orang dan produk serta sumber daya unik. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu pendekatan tahapan pertumbuhan wirausaha. Yang pertama, tahapan gagasan atau inovasi, meliputi pendekatan pribadi, pendekatan lingkungan. Adapun yang dimaksud pendekatan pribadi di sini seperti keinginan mencapai sukses, dan pendekatan lingkungan di sini seperti peluang dan kreativitas. Selanjutnya yang kedua, tahapan munculnya unsur pemicu, meliputi pendekatan pribadi, pendekatan lingkungan, dan pendekatan sosial. Adapun di sini yang dimaksud pendekatan pribadi yaitu kesediaan menanggung risiko, sedangkan lingkungan yaitu tingkat persaingan. Sedangkan pendekatan sosial seperti kelompok orang tua dan keluarga. Selanjutnya yaitu tahapan implementasi, meliputi pendidikan pribadi, pendekatan pribadi, pendekatan lingkungan, dan pendekatan sosial. Adapun yang dimaksud di sini pendekatan pribadi yaitu kewirausahaan, pemimpin, dan lain sebagainya. Selanjutnya pendekatan lingkungan yaitu hukum dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya yaitu pendekatan sosial yang dimaksud di sini yaitu pergaulan, kelompok, dan keluarga. Selanjutnya yang keempat, tahapan tumbuh, yaitu meliputi pendekatan organisasi, pendekatan pribadi, dan pendekatan lingkungan. Nah, adapun yang dimaksud di sini pendekatan organisasi yaitu tim, strategi, dan budaya. Selanjutnya yaitu pendekatan pribadi yang dimaksud di sini adalah kewirausahaan, pemimpin, manajer, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pendekatan lingkungan yang dimaksud di sini yaitu bank, hukum, dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya yaitu pendekatan perspektif kewirausahaan. Jenis usaha yang dijalankan inventarisasi. Yang pertama kualitatif, yang kedua kualitatif, yang ketiga strategis, yang keempat etis. Dapat dilihat corak kewirausahaan dan corak lingkungan. Apakah hal inventarisasi itu sesuai dengan
Yang pertama, pendidikan dan pengalaman sebelumnya. Yang kedua, menjadi wirausahawan sejak dini. Yang ketiga, menjadi wirausahawan pada pertengahan karir. Yang terakhir yaitu menjadi wirausaha pada akhir karir. Mungkin itu saja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pendekatan yang terakhir, yaitu pendekatan multidimensi. Pendekatan ini menyangkut semua faktor, baik dari faktor individu, faktor lingkungan, faktor organisasi, dan faktor proses pembangunan usaha. Nah, di sini faktor yang pertama yang dimaksud dalam pendekatan multidimensi ini yaitu faktor individu. Nah, yang dimana di sini melihat dari sisi keinginan individu untuk mencapai kesuksesan, kemudian kebebasan mengatur diri sendiri, ketersediaan menanggung resiko, kemudian kepuasan kerja, pengalaman kerja sebelumnya, kadar kewirausahaan orang tua, umur, dan pendidikan. Kemudian selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Nah, yang dimaksud di sini adalah ketersediaan modal usaha, kemudian kehadiran wirausahaan berpengalaman, tenaga kerja yang memiliki keterampilan teknis, kemudian ketersediaan pemasok, ketersediaan konsumen atau pasar yang baru, kemudian dukungan kebijakan pemerintah, kehadiran perguruan tinggi, ketersediaan lahan dan fasilitas, ketersediaan transportasi, sikap masyarakat sekitar, ketersediaan jasa pendukung, kemudian standar hidup masyarakat, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya yaitu dari faktor organisasi, di mana yang di sini dimaksud adalah keinginan mencapai sukses, kemudian diferensiasi, kemudian fokus, kemudian produk atau jasa baru, kemudian persaingan sejenis, munculnya franchise, kemudian transaksi geografis, kemudian kelangkaan suplai, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah faktor proses, yang dimana yang dimaksud di sini adalah menemukan peluang usaha, mengumpulkan sumber yang diperlukan, kemudian memasarkan produk atau jasa, kemudian membuat produk, dan selanjutnya mengembangkan organisasi, kemudian menjawab keinginan permintaan dari masyarakat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Cukup sekian dan terima kasih.